Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ruspiana dengan NPM 1212019-068. Di materi ini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan histogram, PP plot, one sample KS. Kita akan coba menuju ke SPSS-nya. Datanya sudah saya ekspor. Lalu yang pertama, ini datanya ada 10 sampel. Kita melakukan histogram. Itu pertama klik analyze, regression, linear. Terus pada saat ini dependennya dimasukin keuntungan, independennya aset, dan harga saham. Lalu plots-nya ini yang Y dimasukin SRS, ID, dan X, ZPR, ED. Nah, ini histogram dan normal probability plotnya di checklist, lalu continue, lalu klik OK. Terdapat muncul hasil output dengan histogram, dependent variabelnya itu keuntungan. Jadi garisnya ini masuk ke dalam diagram, terlihat secara kasat mata berdistribusi normal. Lalu hasil PP plotnya ini juga berdistribusi normal karena titik-titik ini mendekati garis lurus. Nah, yang itu sudah histogram dan probability plot. Yang ketiga one sample KS. One sample KS itu caranya analyze, regression, linear, one sample KS, analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS, lalu di tes variabelnya itu dimasukin semuanya, keuntungan, harga saham, aset, tes distributionnya normal, klik OK. Pada saat hasil output ini kita melihat nilai asim sigtutel. Jadi jika asim sigtutelnya lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal. Nah, dilihat dari hasil output ini, keuntungan 0,031, lebih dari 0,05, harga saham 0,106, aset 0,30, maka dari hasil ini berdistribusi normal. Lalu yang selanjutnya itu kita menggunakan data residual. Pertama klik analyze, regression, linear. Ini hasil dependent dan independennya masih sama. Lalu klik plots. Plotsnya Y dan X masih sama, tapi di sini kita unchecklist histogram dan normal probability plot. Lalu continue. Kita ke save. Nah, di saat residual ini klik unstandardized. Lalu continue. Klik OK. Nah, kita akan memerlukan one sample KS lagi. Caranya klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Yang sebelumnya itu kan menggunakan data variable list ini. Karena tadi kita udah mencoba untuk mencari dengan data residual, maka kita menemukan unstandardized residual ini. Ini semuanya kita kembalikan. Lalu di tes variable listnya kita masukin unstandardized. Ini klik OK.
Nah, dalam hasil ini kita melihat nilai asymptotelnya. Lalu nilainya kan 0,200 yang berarti lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal. Untuk uji normalitas seperti itu. Lalu selanjutnya itu yang kedua ada uji multikolonialitas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitasnya, nilai kolerasinya harus 0,80. Dapat juga dengan melihat nilai tolerance lebih dari atau sama dengan 0,10 atau nilai VIF variance inflation factor kurang dari atau sama dengan 10, maka tidak ada multikolonialitas. Jadi kriteria pengujiannya itu jika nilai lebih dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF-nya kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Kita akan menguji dengan menggunakan data di SPSS-nya. Lalu caranya itu klik analyze, regression, linear, dependennya dan independennya masih sama, lalu kita klik statistik. Ini regression coefficientnya estimates dan kita klik covariance matrix. Di sebelah sini ada model fit, lalu kita klik checklist ini collinearity diagnostic. Lalu continue. Di sini langsung klik OK. Nah, kita melihat nilai hasil output yang di tabel koefisien. Di collinearity statistik ini ada tolerance dan VIF. Pada aset 0,533, VIF-nya 1,876. Harga saham 0,533, VIF-nya 1,876. Yang berarti 0,533 ini lebih dari 0,10 dan 1,876 ini kurang dari 10. Maka dalam data ini mendapat kesimpulan tidak terjadi multikolonialitas. Yang ketiga, kita akan menguji autokorelasi. Jadi tujuannya itu untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya T1, T-1. Jadi menurut Ghazali 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Jadi seperti uji Dunning atau DW, uji Lagrange multiplier LM, uji statistik Q-box-Pierce dan L-Jung-box, serta uji run test. Nah, yang kita akan uji saat ini itu Durbin-Watson dan run test. Jadi kita akan melakukan pengujiannya itu. Pertama itu uji Durbin-Watson. Klik analyze, regression, linear, statistik. Pada saat di residualnya ini Durbin-Watsonnya di checklist. Jadi ini masih sama seperti tadi, tapi bedanya ini di residual, Durbin-Watson di checklist, lalu continue. Yang di save-nya ini residualnya di unchecklist, unstandardized, continue, lalu klik OK. Nah, muncul di tabel model summary. Di model summary ini ada hasil dari Durbin-Watson 1,870. Perhitungannya ini kita menggunakan F-tabel. Tabel DW. Maaf, tabel DW. Tabel DW-nya itu seperti ini. Jadi diketahui N-nya itu 10, N itu 10 jumlah datanya. Lalu
K 2. Maka kita melihat F tabel, di sini K-nya 2. Jadi melihat yang ini. Terus N-nya 10. Kita klik ini. Maka berada di posisi ini. Dijelaskan Darwin upper itu 0,6972. Yang ini Darwin lowernya itu 1,6413. Darwin Watson dan maka Darwin Watson itu kan lebih besar dari Darwin upper, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Jadi kan Darwin Watson-nya tadi terdapat di SPSS hasilnya 1,870 dan Darwin upper-nya itu 0,6972. Maka tidak terdapat autokorelasi yang positif. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan run test. Caranya itu, klik analyze, lalu ke non-parametric test, legacy dialog, runs. Di runs ini kita masukin tes variable list-nya yang pertama, unstandard list-nya, di cut point masih median, lalu klik OK. Nah, di hasil ini, run test kita melihat nilai asymptotal. Asymptotalnya itu kan 1,000, yang berarti lebih dari 0,05. Maka data residual ini tidak terjadi autokorelasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.